warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, keluarga besar PPMI Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan acara istighosah bersama. Kita sambung dengan pelaksanaan pembacaan Maulid. Kemudian kita buka bersama dan sambil menunggu datangnya waktu salat Isya untuk kemudian kita laksanakan salat tarawih bersama. Saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang istihbabu raf'is saut bizikr, dianjurkannya, disunnahkannya mengeraskan suara dalam zikir. Ini termasuk persoalan-persoalan yang sering dipersoalkan. Istighosah itu di dalamnya adalah berdoa bersama-sama, memohon pertolongan kepada Allah dengan zikir bil jahr. Namanya istighosah itu sekarang sudah menjadi lembaga, yaitu kegiatan zikir bersama yang tujuannya mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemudahan dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apakah ada landasannya? Apakah ada dasarnya? Tadi dari Al-Quran saya sudah menyampaikan tentang sejarah istighosah yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 9. Istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Itu konteksnya terkait dengan perang Badar yang tadi sudah saya uraikan pada acara istighosah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa riwayat hadis yang dijadikan sandaran tentang zikr bil jahr, zikir dengan jahr. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Lengkapnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna raf'as sauti bizikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fakuntu a'lamu idza ansarafu bidzalika idza sami'tuhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir setelah sholat maktubah itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Ini adalah amal ashabi Rasulullah, merupakan amal dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang diketahui oleh Rasulullah, yang tidak diingkari oleh Rasulullah. Kalau ini sesuatu yang salah, Nabi tidak akan membiarkan kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau. Ini adalah ikrar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat di sini dijelaskan dalam kitab Istihbab Raf'is Saut Bizikri, hadza huwa 'amalu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuhum baina adharihim. Ini adalah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi ada di antara mereka, wa yasma', dan Nabi mendengar. Fahal ba'da haula man huwa ahaqqu an yuqtada bihi? Siapa lagi yang pantas diikuti? Siapa lagi yang lebih berhak diikuti setelah para sahabat itu? Wa hal yu'addu ittiba'u haula munkaran aw bid'atan? Apakah mengikuti cara sahabat berzikir dengan suara keras setelah salat maktubah yang dibiarkan oleh Rasulullah itu dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau dianggap sesuatu yang mungkar? Apakah kemudian Rasulullah akan membiarkan kalau itu dianggap kemungkaran? Wa hal yuqirruhum Rasulullah ala munkarin
aw amrin mukhalifin li kitabillah lahzatan wahidatan aw yawman wahid. Apakah Rasulullah akan membiarkan kalau ada sesuatu yang mungkar? Tentunya tidak. Jadi ini amaliyah para sahabat yang patut untuk kita jadikan teladan, yang diakui, didiamkan, dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari Ibnu Umar, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibnu Umar berkata, qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala rajulun fil qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu ada seorang laki-laki berzikir, tentunya berzikir dengan suara keras sampai didengarkan oleh Rasulullah. Ada seorang yang berzikir mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil qail kadza wa kadza. Siapa tadi yang membaca zikir seperti itu? Siapa yang membaca seperti itu? Kata Rasulullah. Qala rajulun minal qaum. Ada seseorang yang menjawab di antara mereka, ana ya Rasulullah, saya yang tadi membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang di sini kita baca setiap selesai salat. Saya yang baca Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qala ajibtu laha. Saya heran kepadanya, futihat laha, karena zikir itu abwabus sama. Jadi pintu-pintu langit dibuka karena zikir yang dibaca tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu. Akhirnya Ibnu Umar berkata, qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tuhu yaqulu dzalik. Saya tidak pernah meninggalkan zikir itu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Sejak saya mendengarkan Rasulullah menyampaikan hal itu. Nah, ini dasar yang keberapa tadi? Kedua. Kemudian berikutnya yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat ketika ada seorang laki-laki datang sambil terengah-engah nafasnya, faqala Allahu akbar alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Falamma qada salatahu qala, setelah Rasulullah salat Nabi berkata, ayyukum al-mutakallim bil kalimat, siapa yang menyampaikan kalimat tadi? Jadi disyaratkan faqala innahu lam yaqul ba'san, dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Faqala rajul ana ya Rasulullah qultuha, saya Rasulullah yang membacakannya. Rasulullah mengatakan, di sini disebutkan Rasulullah kemudian mengatakan, ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'ha. Saya melihat ada 12 malaikat yang mengelilinginya karena mereka akan berebut untuk mengangkat dari apa yang dibaca oleh orang tadi. Lah ini Bapak Ibu sekalian, dari beberapa riwayat yang disebutkan di sini tentang apa? Tentang zikir kepada Allah dengan keras. Kemudian dari yang berikutnya tentang zikir bersama-sama berjamaah, kemudian suara keras. Di sini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Allah memiliki malaikat yang selalu berputar berkeliling mencari orang-orang yang zikir, mencari orang-orang yang zikir, kelompok-kelompok yang zikir. Ini. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah taala, ketika mereka menemukan satu kaum yang bersama-sama berzikir kepada Allah. Sekelompok berarti ini zikir
berzikir secara bersama-sama. Kalau sudah ketemu, tanadu halumu ila hajatikum. Jadi para malaikat kemudian menyeru, kesinilah semua, ayo. Sampaikan semua hajatnya. Akan dibawa, akan diangkat untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan mengelilingkan fayufunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Jadi mereka akan menyelimutinya, mengelilinginya, mengitarinya dengan sayap-sayap mereka, membawanya ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada malaikat, walaupun Allah sudah Maha mengetahui apa yang dilakukan. Jadi seperti tadi kita kumpul di sini, malaikat itu, ayo semuanya yang sudah zikir barang-barang itu, hajatnya semuanya yang kami sampaikan kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat, walaupun Allah sudah tahu. Di sini dikatakan dalam hadisnya, wa huwa a'lamu bihim ma yaqul. Wa huwa a'lamu bihim, Allah Maha tahu apa yang terjadi dilakukan di masjid ini pun Allah tahu. Yang kita inginkan, yang kita baca, yang kita sampaikan. Allah bertanya kepada malaikat, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku tadi di Masjid Al-Ikhlas itu, dari semua bangsa ini ada macam-macam kumpul. Apa yang dikatakan tadi? Qalu, para malaikat berkata, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka semua bertasbih kepadamu ya Allah. Mereka semua bertakbir, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar, wa yahmadunaka, membaca tahmid, wa yumajjidunaka, memuliakan, mengagungkan kepada Allah. Fa yaqulu, maka kemudian Allah berfirman, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Dikatakan, fa yaquluna la wallahu ma ra'auka. Tidak, mereka tidak melihatmu ya Allah. Jadi kita semua di sini tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa law ra'auni? Bagaimana seandainya? Fa yaqulu kaifa law ra'auni? Bagaimana seandainya mereka itu melihat saya? Fa yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka akan lebih beribadah kepadamu. Mereka tidak melihat saja, sudah bisa khusyuk, bisa khudu, memuliakan engkau, berzikir kepadamu ya Allah. Apalagi kalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih lagi dalam beribadah kepadamu ya Allah. Jadi akan banyak lagi. Wa ashaddu laka tahmidan wa aktsaru laka tasbihan, akan memperbanyak lagi tahmidnya, memperbanyak lagi, wa aktsaru laka tasbihan, memperbanyak lagi tasbihnya. Fa yaqulu fama yas'aluna, apa yang mereka minta? Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diminta oleh hamba-hambaku itu? Ketika semuanya berzikir, al-jannata, yang mereka minta surga. Ditanya lagi oleh Allah, fa yaqulu wa hal ra'awha, apakah mereka melihat surga? La wallah ya Rabb, ma ra'awha, mereka tidak ada yang melihat surga. Jadi ketika kita tadi minta surga, kita tidak ada yang melihat surga. Fa yaqulu kaifa law ra'awha, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Law ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha taban wa 'adhamu fiha rawbatan. Seandainya mereka itu melihat surga ya Allah, mereka akan lebih banyak memintanya, akan lebih semangat mencarinya, akan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mendapatkannya. Seandainya mereka melihat surga. Kemudian Allah bertanya lagi, fama yata'awwadzun, kemudian apa yang mereka minta perlindungan, mohon dijauhkan, yang mereka takutkan? Fa yaqulun, para malaikat mengatakan, yata'awwadzuna minan nar, mereka semua minta perlindungan dari neraka, takut sama neraka. Fa hal ra'auha, apakah mereka melihat neraka? Fa yaquluna la wallahu ma ra'auha, mereka berkata, para malaikat berkata, ya Allah, mereka tidak ada satupun di antara mereka yang melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Kata Allah kepada malaikat, fa yaqulu
law ra'awha lakanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Para malaikat berkata, seandainya mereka yang berkumpul tadi di Masjid Al-Ikhlas itu tahu ke neraka, maka mereka akan lebih takut kepada neraka, akan lebih lari, akan lebih semangat lagi memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari neraka. Akhirnya apa yang Allah katakan? Fayaqulu ushidukum anni qad ghafartu lakum. Allah menyatakan pada malaikat, saya mempersaksikan kepada kalian semua, anni qad ghafartu lahum, saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah, ada seorang malaikat, ada satu malaikat dari beberapa malaikat itu yang menyampaikan matur kepada Allah. Fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajatin. Di situ ada seseorang yang datang ke situ bukan untuk barang-barang beristighosah, bukan untuk barang-barang zikir, bukan untuk barang-barang memohon kepadamu. Ada hajat, kebetulan disuruh benahi son, atau kebetulan ada yang jual permen, misalkan kalau di kampung-kampung ya, atau apalah, ada hajat. Bukan seperti Pak Dadang, kalau Pak Dadang kan jualannya di bawah, ditinggal kampung istighosah lagi. Jadi datangnya punya hajat tertentu, mungkin ngantarkan minum, kok ada zikir bareng-bareng masuk gitu, bawa aqua dari bawah, kok ada zikir jamaah, tertarik ikut bergabung, atau sekedar kebetulan bujangan daripada diam sendiri belum mempersiapkan buka puasa bersama, hitung-hitung di masjid istighosah juga dapat buka kan begitu ya. Nah akhirnya datang, ada hajat. Qala huwa ma'ahum, dia bersama mereka, orang itu. Hum al-julasa la yasqi jalisuhum, mereka itu adalah orang-orang yang duduk bersama-sama dengan mereka, maka tidak ada satupun yang akan rugi di antara mereka. Jadi semuanya insya Allah ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, humul qaum la yasqi bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang berzikir kepada Allah, tidak ada. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, mereka kedua berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi tidak ada seorang kaum yang duduk bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Allahumma wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka akan diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa nazilat bihimus sakinah, dan akan turun kedamaian serta ketentraman kepada mereka. Saya yakin Bapak Ibu yang kumpul di sini, problem-problem sudah dilupakan. Yang punya hutang insya Allah tidak ingat sama hutangnya. Bahkan nanti pulang ke tempatnya masing-masing ingat lagi jadi bayar. Tapi ketika kumpul di sini tidak ingat itu, tenang semuanya. Yang punya perkara, bahkan yang di rumah sekarang lagi tidak akur dengan istrinya, udah berapa minggu gak dikasih, itu lupa di sini. Perkara nanti di rumah ingat lagi ya bagaimana cara mendekatinya begitu. Yang penting ketika kumpul di sini ada ketenangan, ada kedamaian. Insya Allah ada kedamaian ketika kita bersama. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu tadi sore tidak datang ke Masjid Al-Ikhlas. Di sini ada acara istighosah jam 8 malam. Bapak Ibu tadi belum nggak kumpul di sini. Saya tanya, kira-kira istighosah sendiri apa enggak di rumahnya? Zikir sendiri apa enggak? Nah itulah perlunya orang bersama-sama berkumpul, perlunya organisasi. Lagi ini nih karena kumpul-kumpul gini yang dulu di zaman Nabi ada gini kok langsung dicap keliru karena banternya, karena kumpul-kumpulnya. Kumpulnya ini hanya dorongan. Orang baca Yasin, siapa yang akan persoalkan baca Yasin? Persoalannya karena kumpul-kumpul. Coba tadi tidak kumpul ke sini, dipimpin oleh Kiai Muzayyid, baca Yasin bersama-sama. Kalau ada di rumahnya masing-masing, kira-kira baca Yasin apa enggak? Paling nonton TV. Ya, paling ngobrol ke sana kemari. Tapi ketika kita kumpul di majelis, kita kumpul di masjid, enggak ada lagi yang kita lakukan kecuali zikir kepada Allah.
Habis tarawih, habis kita berbuka, kemudian kita nunggu datangnya sholat isya. Kalau nggak di masjid, di rumah belum tentu ibadah, ngaji belum tentu, belajar apalagi. Tapi di sini kumpul, kita kajian, 1-2 hadis kita sampaikan, kita dialog. Ini menghabiskan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan amal saleh. Ini perlunya kita zikir, kita kumpul bersama-sama. Jadi banyak di sini ada 30 lebih hadis yang saya himpun yang khusus bercerita tentang zikir jahri. Nanti akan saya berikan sama panitia semua pel-pel. Sebelum saya pulang semuanya saya tinggalkan. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Jadi kebetulan di laptop tadi tidak ketemunya malah di HP. Ya, hadisnya ini jadi tulisan tangan, di scan masuk di HP. Nah, ini ada beberapa hadis yang kita himpun tentang fadilah dan sekaligus dasar yang bisa kita jadikan pegangan zikir bersama-sama. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak usah khawatir, zikir bareng-bareng itu, zikir berjamaah itu sudah terjadi sejak zaman sahabat. Dan Nabi mengetahui serta tidak mengingkari. Jadi itu sudah jelas hadis riwayat Bukhari Muslim yang dari Ibnu Abbas tadi. Jadi zikir secara keras, secara banter pada saat selesai sholat itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dan menjadi amal sahabat, serta tidak ada satupun dari mereka yang ingkar. Saya kira ini sekedar tambahan sambil menunggu datangnya waktu isya, karena tepat jam 23:15 sudah tiba waktunya sholat isya. Kita akhiri kajian malam ini. Kita ketemu besok sore, mungkin sekaligus kita memperingati nuzul Quran besok tanggal 17 Ramadan. Kajian kita tentang nuzul Quran ataupun yang lainnya sesuai dengan silabi yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pengajian rutin yang biasanya jam 8, karena waktunya sudah agak sore lagi, kita diharapkan setengah 8 kita sudah berkumpul. Dan insya Allah jam 12 sudah selesai. Dan insya Allah kita usahakan kita terawih jam 12 kita sudah selesai. Mengingat waktu sudah semakin ke depan dan puasa kita semakin pendek. Insya Allah. Jangan